kelompok Rumah Sakit Haji Abdul Manap akan mempraktekkan cara pemasangan infus, perawatan infus, mengganti cairan infus, dan melepaskan infus. Baiklah, kita akan memulai dengan pemasangan infus. Memasang infus adalah proses memasukkan jarum avokat ke dalam pembuluh darah vena yang kemudian disambungkan dengan selang infus dan dialirkan cairan infus. Tujuannya pertama, memberikan sejumlah cairan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah vena untuk menggantikan kehilangan cairan tubuh dan zat-zat makanan. Yang kedua, sebagai media pemberian obat. Adapun indikasinya adalah pertama, pemberian cairan intravena. Kedua, pemberian nutrisi parenteral atau langsung masuk ke dalam darah dalam jumlah terbatas. Ketiga, pemberian kantong darah dan produk darah. Yang keempat, pemberian obat yang terus-menerus. 5. Pra dan pasca bedah. 6. Dipuasakan. Dan yang terakhir, upaya profilaksis pada pasien-pasien yang tidak stabil, misalnya resiko dehidrasi dan shock sebelum pembuluh darah kolaps sehingga tidak dapat dipasang jarum infus. Adapun kontraindikasinya, yang pertama, inflamasi dan infeksi di lokasi pemasangan infus. Yang kedua, daerah lengan bawah pada pasien gagal ginjal, karena lokasi ini akan digunakan untuk pemasangan fistula arteri vena pada tindakan hemodialisa atau cuci darah. Yang ketiga, obat-obatan yang berpotensi iritan terhadap pembuluh vena kecil yang aliran darahnya lambat, misalnya pembuluh darah di tungkai dan kaki. Setelah melepas infus, kita juga tidak lupa harus melakukan perawatan infus. Definisi perawatan infus adalah proses melakukan perawatan di area pemasangan infus. Tujuan yang pertama, menurunkan risiko infeksi. Yang kedua, mempertahankan kepatenan aliran infus dan selang infus. Indikasinya, perawatan infus dilakukan tiap 48 sampai 96 jam atau ketika keadaan kasa infus basah, terdapat rembesan darah atau rusaknya kasa yang melindungi area penusukan. Kemudian, mengganti cairan infus. Mengganti cairan infus adalah proses mengganti cairan infus dengan yang baru, dikarenakan cairan infus yang lama sudah habis atau terdapat pergantian jenis cairan infus. Tujuan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Indikasinya, efektif pada klien yang membutuhkan terapi intravena. Melepas infus. Definisi melepas infus, suatu prosedur melepaskan set infus seperti avokat, selang infus, botol infus dari vena. Tujuannya, yang pertama, membuat klien merasa lebih nyaman karena lebih mudah untuk beraktivitas. Yang kedua, mengganti set infus dengan yang baru jika ternyata klien masih tetap membutuhkan terapi intravena. Indikasi dari melepas infus, yang pertama, tidak memerlukan terapi intravena lagi. Yang kedua, mengalami flebitis, infiltrasi, inflamasi, atau tromboflebitis. Lakukan pemasangan infus kembali jika diindikasikan lagi. Dengan proses pemasangan infus, persiapan alat pemasangan infus, sarung tangan bersih, kapas alkohol, tourniquet, perlak, Hansaplast, gunting plester, avokat,
cairan infus set, spet, bengkok, standar infus, dan jam tangan. Selanjutnya mempersiapkan pasien, jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan, jaga privasi pasien, beri pasien posisi semi-fowler dengan lengan diluruskan. Pasang tourniquet 10-12 cm di atas lokasi penusukan. Minta pasien untuk mengepalkan tangannya. Pegang tangannya, Bu. Pilih vena yang akan ditusuk diutamakan dari arah distal. Bersihkan daerah yang akan ditusuk dengan menggunakan kapas alkohol dari arah dalam ke arah luar. Gerakan sirkular dengan menyentuh area yang telah didesinfektan. Tarik kulit ke arah distal berlawanan dengan arah penusukan agar vena semakin terlihat dan tidak berubah posisi. Jangan sampai menyentuh area steril. Masukkan jarum venflon secara perlahan ke lokasi penusukan dengan sudut 20-30 derajat. Jika terlihat darah masuk ke dalam kateter venflon, maka mengindikasikan posisi kateter venflon sudah masuk ke dalam pembuluh darah. Tarik jarum venflon perlahan dan stabilisasi kateter venflon dengan satu tangan. Masukkan kateter venflon lebih dalam mengikuti arah pembuluh darah vena. Hati-hati terhadap tindakan ini karena dapat menyebabkan udem jika pembuluh darah pecah. Oh, itu ya, pakai celana. Ya, dokter Jaki. Lepaskan tourniquet. Pasang roller krem dalam posisi on sehingga cairan infus dapat mengalir melalui selang infus ke arah pembuluh darah. Tetesan cairan infus hanya sebagai maintenance. Fiksasi bagian badan kateter venflon dengan plester anti alergi seperti posisi pita menyilang. Tambahkan fiksasi di atas badan kateter venflon. Pasang Hansaplast di area penusukan. Fiksasi juga selang infus. Atur tetesan infus sesuai kolaborasi dokter. Tulis tanggal dan waktu pemasangan infus.
Tulisan ini dapat ditempelkan di atas selang infus. Rapikan alat dan pasien. Lepas sarung tangan. Cuci tangan. Mendokumentasikan prosedur. Mengganti cairan infus. Persiapan alat. Cairan infus sesuai dengan kolaborasi dokter. Kedua, lembar pencatatan. Pelaksanaan mengganti cairan infus. Yang pertama, mencuci tangan, membuka plastik pelapis cairan infus, membuka segel cairan infus atau tutup botol cairan infus, klep aliran infus agar tidak mengalir, cabut ujung selang infus dari botol infus yang lama. Dengan gerakan yang cepat, sambungkan ujung selang infus dengan cairan infus yang baru. Gantungkan kembali cairan infus di tempat gantungan atas standar infus. Cek adanya udara di sepanjang selang infus. Jika terdapat udara di selang infus, klem dan tegangkan selang infus, lalu jentikan dengan menggunakan jari tangan. Buka klem jika tidak terdapat udara lagi di selang infus. Yakinkan ruang udara terisi sepertiga sampai seperempat bagian dengan cairan infus. Atur tetesan cairan infus. Rapikan alat, cuci tangan, mendokumentasikan prosedur. Mendokumentasikan prosedur. Melakukan perawatan infus. Persiapan alat. Pertama, kasa steril, Hansaplast, cairan desinfektan, napas alkohol, plester, sarung tangan steril, label kecil untuk penanggalan. Pelaksanaan yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, gunakan sarung tangan bersih. Ambil plester dan kasa. Ambil plester dan kasa yang melekat di daerah penusukan. Biarkan plester yang memfiksasi bagian tubuh kateter penplon. Observasi adanya pembengkakan, kemerahan, atau rasa nyeri yang berlebihan di daerah penusukan. Bersihkan dengan cairan desinfektan area penusukan dengan gerakan sirkular dari arah dalam ke arah luar. Pasang kasa atau Hansaplast di daerah penusukan. Fiksasi kembali di atas kasa dengan menggunakan plester. Pasang label yang berisi tanggal dan waktu yang dilakukan perawatan infus.
Rapikan alat dan klien. Lepaskan sarung tangan. Cuci tangan. Mendokumentasikan prosedur. Demikianlah video praktek pemasangan infus, perawatan infus, mengganti cairan infus, dan melepaskan infus dari kelompok Rumah Sakit Haji Abdul Manap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.